Halo, selamat malam teman cari cuan. Apa kabar nih malam hari ini? Balik lagi di live Instagram. Malam hari ini kita khusus bahas seputar saham-saham sektor komoditas tentunya ya di malam hari ini. Jadi buat teman-teman, teman cari cuan yang punya pertanyaan seputar saham sektor komoditas, ya, boleh langsung bertanya tentunya. Terima kasih buat yang sudah bergabung di malam hari ini. Saya mau sapa-sapa dulu. Halo, selamat malam tentunya semuanya buat teman-teman di malam hari ini. Halo Kalsum, halo. Nah, malam hari ini kita itu khusus bahas soal saham-saham yang berada di sektor pertambangan. Langsung aja deh saya undang ada Koko Bernard. Ini saya undang dulu ya, Koko Bernard. Koko Bernard MS. Oke. Oke. Coba saya undang dulu untuk bergabung. Oke. Nah, ini saya undang nih. Sabar ya, sabar. Kodenya sebentar. Selamat malam, Ko Bernard. Apa kabar? Um, Selamat malam. Kabar baik tentunya, Ko Bernard ya. Kabar baik, harus selalu baik. Harus selalu baik tentunya ya. Ini saya perbaikin juga dulu kamera. Nah, malam hari ini tuh ya, Ko Bernard, kita tuh bakal cerita-cerita, sharing juga sih sebenarnya seperti apa sih arah pergerakan saham-saham yang ada di sektor komoditas. Utamanya mungkin batu bara, CPO, emas, oil, gas itu seperti apa. Nah, kalau sebelum kita masuk ke bahas itu, gimana nih kalau Ko Bernard lihat arah pergerakan harga komoditas dulu ya, komoditas secara global seperti apa sih belakangan ini? Ya, ini kalau saya cerita ya, komoditas yang paling hot saat ini kan batu bara ya. Jadi dari awal batu bara ini rally dari 120 sampai waktu itu pertama kali touch 200, saya sempat IG live juga sama IG live-nya CNBC juga. Di situ sih saya sempat nyampein bahwa peak batu bara ini di kisaran 230, 240 dan nggak akan last long. Kenapa? Bukan berarti saya anti batu bara, saya itu Hmm. punya portfolio terdiri dari 50% coal stock, 50% tech stock gitu kan. Cuma saya Hmm. melihat bahwa batu bara ini kalau kita ngomong di atas harga 200, itu udah nggak sehat. Hmm. Batu bara di atas harga 200, itu merusak tatanan ekonomi. Jadi domino efeknya itu kemana-mana. Dan itu berimbasnya turunannya banyak banget gitu. Jadi dari situ saya memang udah sedikit kode lah ya, bahwa kondisi batu bara itu yang bisa diterima market adalah range harga 140 sampai 160. Hmm. Itu adalah range harga batu bara yang masuk akal, yang tidak merusak tatanan ekonomi, dan masih bisa diserap oleh market seperti itu. Hmm. Jadi apa yang terjadi dalam batu bara sebulan terakhir, sempat overshoot sampai 260, sampai akhirnya perlahan koreksi, bukan perlahan ya, koreksinya kenceng, sampai akhirnya sekarang di kisaran harga 140-150, ya menurut saya itu sehat gitu loh. Hmm. Karena memang ya nggak bisa disangkal kalau kita ngomong batu bara di atas harga itu, ya itu nggak make sense. Itu kalau kita istilahnya itu harga orang kedinginan tuh. Karena nggak ada kan selain HK batu bara, ya jadi berapapun dibeli. Tapi itu pun pasti cepat dilakukan intervensi dan terbukti. Hmm. Seperti Ya, ya, itu juga yang dilakukan oleh China tentunya, Ko ya, selaku salah satu yang tentunya membutuhkan batu bara. Utamanya mungkin ketika ya, memasuki musim dingin, tentu China itu sangat membutuhkan batu bara. Makanya mungkin akan ada dilakukan investigasi oleh China ketika harga batu bara sangat melonjak. Hari ini di 140 ya, 9 harga batu bara. Berarti dulu. ya, Ko Bernard lihatnya ini harga normal berarti. Ini adalah harga paling wajar untuk batu bara. Menurut saya ini termasuk harga normal. Jadi kondisi sekarang ini kan memang batu bara ini mencari equilibrium baru. Baik itu Mhm. dari harga komoditinya maupun dari uh, emiten batu baranya. Ini kan mencari harga equilibrium baru ya. Karena ya kemarin naik terlalu drastis. Tentunya itu kalau naik drastis pasti harganya harga FOMO, baik itu di coal-nya ataupun di emitennya. Ya sekarang udah cooling down dengan harga coal yang di atas 150, 140. Menurut saya sih itu semua emiten batu bara tetap kotos-kotos.
nggak kotos-kotos gitu. Resultnya pasti bagus semua kayak Mhm. gitu. Iya. Dan China ya kita harus sadar juga bahwa batu bara ini terjadi overshoot harga ya karena demand terbesar oleh China. Dan selama ini China memang menuju green energy yang menurut saya too early gitu kan. Mhm. Too early, udah terlanjur cut istilahnya pendanaan untuk coal, terlanjur closure tambang-tambang coal di dalam negerinya mereka, dan terlanjur tidak mau apa ya, ekspansif terhadap coal ya. Tetapi green energy-nya sendiri itu nggak siap gitu kan. Ya ini yang terjadi, kenapa terjadi overshoot saat ini. Jadi ya ini memang sesuatu hal yang nggak bisa dihindarkan. Masa transisi ini pasti ada, dan to be honest, menurut saya masa transisi ini bagi saya mungkin terjadinya masih 2-3 tahun lagi gitu kan. Ternyata terjadinya saat ini. Dan Mhm. ini transaksi ya juga penuh dengan intervensi gitu kan. Mhm. Baik langsung mau membuka tambangnya, langsung mau membuka pendanaan untuk uh, tambang-tambang batu bara, dan juga dia mulai intervensi harga seperti itu. Mhm. Kober, kalau kita lihat kan dari pertemuan G20 baru-baru ini ada apa ya upaya untuk menuju ke green energy. Padahal kita ketahui China, Indonesia, India ya masing-masing masih punya proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau batu bara. Nah, gimana tuh masa depan dari batu bara ketika di satu sisi Eropa sebenarnya dorong buat green energy, tapi di satu sisi kenyataan yang ada kita masih membutuhkan batu bara sebenarnya dengan energi murah dan memang di masa transisi masih diperlukan juga. Nggak bisa berubah plek-plekan gitu. Ya, dari krisis energi yang terjadi sebulan terakhir ini, paling nggak mereka realize, mereka nggak murni bisa meninggalkan batu bara 100%. Impian untuk meninggalkan batu bara 100% itu nggak bisa. Karena apa? Yang pertama, green energy-nya juga belum siap, dan kita juga harus tahu, sampai saat ini, green energy ini punya limitasi. Kalau Mhm. kita solar panel punya limitasi terhadap negara 4 iklim. Kita Mhm. ngomong tenaga angin, nggak semua tempat punya angin yang cukup kencang density-nya untuk di farming gitu kan. Kita ngomong geothermal, nggak semua negara punya geothermal gitu kan. Dan itu semua butuh teknologi baterai yang bagus untuk mengatasi yang namanya negara 4 musim, yang anginnya bisa kencang atau berhenti. Itu kan semua butuh teknologi penyimpanan, butuh teknologi baterai. Di mana sampai saat ini kan belum sampai ke situ. Memang Mhm. arahnya kita nggak bisa pungkiri, batu bara ini 10 tahun ke depan pasti sunset. Mhm. Apa yang ada sekarang untuk semua emiten batu bara, mereka pasti berusaha making money selagi mereka bisa. Apalagi dalam kondisi masa transisi nantinya, ketika greennya sudah mulai siap dan batu bara menuju closure, itu pasti nanti ada satu masa peak lagi. Menurut saya kondisi yang sekarang ini akan terulang lagi ketika masa transisi itu terjadi gitu. Mhm. Nah, ketika kondisi peak itu terjadi, itu last shot batu bara untuk bisa generate good money gitu kan. Nah, sebelum Mhm. itu terjadi, kita tentunya udah ngelihat dari jauh-jauh hari, dari sekarang boleh kita bilang, banyak sektor batu bara, emiten di sektor batu bara yang mulai reinvest dari keuntungan mereka ke arah green energy. Mhm. Gitu. Jadi kalau kita Jadi, ngelihat ya green energy ini sooner later pasti ya. Cuma kita nggak bisa menutup mata 100% sekarang harus tidak bisa coal, itu nggak bisa. Efeknya ya seperti mhm. sebulan seperti itu. Mhm. Tapi kok kalau lihat misalnya kan harga batu bara itu udah lama mulai meranjak naik ya, walaupun sekarang lagi turun gitu. Tapi kalau kita lihat emiten batu bara dalam negeri itu kan naiknya juga akhir-akhir nih ketika batu bara udah di pucuk di atas dia baru mulai naik nih. Apa sih sebenarnya yang membuat pergerakan emiten batu bara itu lama tercerminnya dengan pergerakan harga batu bara yang udah duluan naik? Begini, ada namanya menurut saya ya, ada satu titik harga batu bara ini dirasa ini harga yang benar-benar ekstravagans. Selama ini emiten kita nggak gerak karena geraknya harga batu bara maksimal di 100, 110, 120. Itu bagi
negara-negara lain itu bukan sesuatu yang fenomenal gitu kan. Tapi ketika batu bara ini menyentuh 140, 150, itu kita udah masuk ke different game gitu kan. Kita udah masuk ke Mhm. kondisi bahwa ini memang uh, kondisi yang benar-benar bullish untuk coal gitu kan, bukan hanya sekedar batu bara ini berada dalam kondisi high demand. Ini bukan lagi high demand, tapi ini short supply gitu kan, di mana ini benar-benar bullish untuk coal dan orang melihat bahwa ini tidak gampang untuk di-solve. Sehingga mereka Mhm. merasa ini lebih sukses gitu kan. Mhm. Sehingga banyak fund-fund yang mulai masuk dan mengapresiasi emiten-emiten batu bara seperti itu. Dan kalau kita melihat, walaupun harga ini nggak sampai ke 140, 150, di 120 pun eventually beberapa emiten itu akan memberikan return dividen yang cukup signifikan, bahkan menjanjikan double digit. Contoh seperti ITMG dan Adaro itu pasti dalam kondisi call 120 pun bisa memberikan dividen interim dan final double digit gitu kan total. Nah, itu kan pasti juga diapresiasi oleh market. Market kan tidak akan membiarkan barang murah memberikan dividen double digit gitu aja. Pasti mereka akan ada interest menuju ke situ kan, terutama untuk fund-fund yang bermain di dividen gitu kan. Jadi ya sooner or later mereka pasti terappreciate. Cuma kemarin kan Mhm. terappreciate dulu, memang extravagance price gitu kan. Hal ini juga akan terjadi kalau kita ngomong masalah CPO. Mhm. Kalau kita ngomong CPO nih, kondisinya sama persis waktu batu bara masih di level 100, 110, 120. Ya nggak ada apa-apa. Paling yang naik cuma apa waktu itu? Yang naik cuma ITMG yang konsisten naik dari 12.000 sampai 16-17.000 gitu kan. Tapi kayak kita ngomong Indi, kita ngomong Adaro, itu semua masih di bawah semua. Bahkan Adaro masih belum banyak bergerak dari harga 2020. Nah, inilah yang tercermin di CPO saat ini. CPO saat Mhm. ini, dengan harga CPO di kisaran 4,5 sampai 5.000, kadang overshoot 5.200, ini masih dalam kondisi expected price, Mhm. dalam kondisi harga yang memang sudah diekspektasikan oleh para analis gitu kan. Tapi ketika kita ngomong CPO ini nanti break 5,5 menuju 6.000, kita berbicara dalam different game lagi gitu kan. Dan ini sooner or Mhm. later akan terapresiasi. Karena apa? Kita harus sadar, masalah supply itu juga terjadi di CPO. CPO ini sekian lama harganya berada di bawah, sehingga banyak kebun-kebun yang tidak melakukan investasi, nggak banyak melakukan replanting. Mereka malah kebanyakan melakukan penutupan kebun gitu kan. Jadi bukan Mhm. malah replanting, mereka malah merasa ini nggak secara ekonomi nggak masuk untuk mereka melakukan replanting. Dan perlu diingat bahwa di Malaysia sendiri banyak penutupan kebun terkait COVID juga. Dan juga buru-buru kebun di Malaysia itu juga kebanyakan kan buruh migran. Dengan adanya COVID, banyak yang kembali ke negara asal. Akhirnya mereka sekarang juga short of manpower untuk menggarap kebun. Sehingga Mhm. masalah supply di CPO ini sebetulnya ceritanya jauh lebih panjang daripada coal. Mhm. CPO ini begitu nanti menyentuh extravagance price yang menurut saya antara 55 sampai 6.000, saya yakin itu nanti emiten CPO pasti akan seperti emiten coal pada waktu pertama kali menyentuh di atas 140. Mhm. Nah, dalam kondisi sekarang, ini kesempatan nih, kita mau jadi penonton lagi, kayak kemarin emiten coal lari tiba-tiba 30-40% gitu kan, banyak orang yang Ya. FOMO nyangkut di atas semua, marah-marah gitu kan, padahal udah dikasih kesempatan sideways selama setahun, mereka nggak ada yang mau masuk. Nah, apakah CPO nanti akan terulang? Ya, kita akan lihat seperti itu. Mhm. Nah, itu ya banyak yang nyangkut kok karena kan banyak baru yang menyadari bahwa wah ternyata harga batu bara naik tercermin juga nih ke emiten-emiten batu bara yang lambat bergerak di dalam negeri kita ya. Tapi kalau kita lihat nih kok, pada saat harga batu bara naik, untuk kecipratan nggak sih emiten-emiten batu bara ini dari kenaikan harga batu bara secara global? Terutama untuk emiten-emiten yang boleh saya bilang ekspornya ke China, itu pasti akan kecipratan sih. For sure kayak kita ngomong yang porsi ekspornya gede kayak ITMG yang memang porsi ekspornya ke China gede, resultnya luar biasa. Kemarin Mhm. sore
ITMG pembagian dividen interim 1.200 lebih. Dengan harga penutupan kemarin itu 5,6%. Dengan harga penutupan hari ini masih di atas 5% untuk kelas interim loh. Belum nanti dividen Mhm. finalnya. Ya itu menurut saya ya very good gitu kan. Untuk riset-riset yang lain saya yakin Adaro pun pasti juga akan kinclong. Indi pun akan kinclong. Cuma memang yang perlu kita marking untuk emiten yang memang banyak melayani supply coal dalam negeri, contoh PTBA, ya pasti tetap akan menikmati, cuma nggak akan sesignifikan dari emiten-emiten lain yang memang fokusnya ke ekspor, di mana mereka jualan impor hanya untuk pemenuhan DMO. Tapi kalau Mhm. PTBA ya namanya state owned ya, punya negara, ya mereka pasti harus support negara punya tujuan kan, ya pasti mereka dominan suplainya tetap ke PLN gitu kan. Walaupun mereka juga ada Mhm. porsi ekspor seperti itu. Mhm. Oke, Kober, kalau kita lihat tadi kan Koberan sempat nyinggung ITMG, terus tapi Yes, untuk emiten batu bara ada ITMG, ada Indi, terus ada Bumi juga batu bara bisa yes. dikatakan, dan beberapa saham-saham batu bara lain. Nah, kalau Ko Bernard lihat untuk pergerakan yang masih menarik nih, mungkin yang masih bisa diperhatikan atau mungkin mencari titik average untuk masuk dari para investor, saham emiten apa? Kalau menurut saya sih, saya dalam kondisi sekarang, saya pilih mungkin Adaro ya. Mhm. Tapi mungkin Adaro, ITMG di kisaran harga 21.000 cukup menarik. Cuma yang perlu kita sadari satu, eh, pestanya ini udah usai. Mereka Ya. ini dari equilibrium baru. Mereka pasti sideways. Jadi untuk berharap ada overshoot seperti sebulan lalu, ya pasti nggak akan terjadi seperti itu lagi. Itu yang harus Mhm. di ekspektasinya harus di maintain. Mau main di emiten gold, ya ekspektasinya harus dijaga seperti itu. Oke. Kok itu kita tadi nyinggung batu bara. Tadi juga Ko Bernard nyinggung soal CPO. Kita ketahui kan Yes. sektor CPO juga ya bisa aja gitu mengikuti juga sektor batu bara kalau misalnya udah tembus 5.500 ke atas bahkan ke 6.000 kalau harga CPO-nya bisa jadi juga emiten-emiten CPO cukup menarik. Nah, berarti Ya, kalau menurut Kober saat ini ada apa ya isyarat gitu atau mungkin warning supaya bisa mulai cicil beli untuk CPO atau seperti apa emitennya? iya. Jadi intinya sih kalau kita beli saham, kalau kita pengen kotos-kotos, simple. Kalau mau beli ya kondisinya waktu dia lagi nggak gerak. Jangan kerja Mhm. waktu rally gitu kan, supaya nggak nyangkut di pucuk gitu kan. Ya, kondisi-kondisi sekarang Ya. memang membosankan. Kita beli di SNG, kita beli TAPG, kondisinya cuma poco-poco gitu aja yang membosankan. Itu sama kayak waktu kemarin kita beli Adaro di 1.200, membosankan. Cuma ke 1.200, 1.300, terus koreksi lagi gitu kan. Indi juga 1.300 sampai 1.400 koreksi terus gitu kan. Ya itu membosankan Mhm. gitu kan. Tapi kan kita tahu Mhm. bahwa sektoral ini valid, sektoral ini benar-benar menuju bullish, sehingga Mhm. ya, kalau menurut saya ya nggak ada salahnya kita nyicil dari sekarang gitu sih. Mhm. Tapi memang harus sabar ya kok, karena nggak ada katalis yang bisa membuat emiten batubara boom naiknya secara cepat gitu. Nggak ada katalis yang bisa mempercepat harganya naik gitu ya. Kalau kita ngomong katalis ya pasti kayak kemarin ketika ada Mhm. short supply kondisi winter ya itu katalis yang nggak bisa tergantikan Mhm. kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong CPO, ya CPO sampai saat ini kan memang kondisi keekonomian harganya juga masuk sebetulnya kan. Dan memang bermasalah dari segi supply. Dan supply Mhm. ini nggak gampang untuk diatasi dalam waktu dekat. Orang sekarang Mhm. mau ngejar supply. Kalau kita ngomong batu bara, kasarannya nih, kita modal ekskavator, modal crusher, itu tinggal cepet-cepetan banyak-banyakan ekskavator beres gitu kan. Tapi kalau kita ngomong CPO, CPO ini nggak bisa ditanam langsung berbuah gitu kan. Benar. Nah, jadi masalah supply di CPO ini ya menurutku structural, ini structural dan ini pasti lebih sustain lama Mhm. dibandingkan dengan coal, di mana coal kemarin bisa sampai overshoot sampai 260 langsung balik ke titik equilibriumnya mencari equilibrium baru gitu kan. Kalau Mhm. CPO sih valid sih. Oke. Nah, Kok kalau yang menarik gitu ya, kalau misalnya CPO, nah, Ali, apalagi ya, saya tuh jarang main CPO sebenarnya. AG, Ali, terus juga DSNG, ya
Apa aja nih yang cukup menarik sebenarnya kok? Sebetulnya kalau kita ngomong sektoral CPO nih, yang high margin, yang potensinya kotos-kotos ketika CPO di atas 5.000 itu di SNG, TAPG. Mhm. Ali, for sure valuasi sekarang dia masih relatif murah. Walaupun sebetulnya Ali sendiri kan kita memang udah collect dari harga 7 ribuan ya dari bulan Agustus. Seperti itu. Terus Mhm. kalau yang lainnya saya consider kurang terlalu liquid walaupun bukan berarti tidak bisa naik ya. Mhm. Karena kalau sektoral itu lagi bullish, pasti semua emiten dalam sektoral tersebut pasti akan bergerak barengan gitu kan. Tinggal mana yang kenceng. Mhm. Walaupun mungkin agak bagi juga ya, kalau sektoralnya bergerak, ada saham yang di dalam sektoral itu blue chip, ada yang udah maksudnya blue chip, terus ada yang masih gorengan juga, misalnya dalam Benar, sektoral tanya dia kita aja. ngomong inilah ada saham yang big caps, ada yang small caps, ada Iya, yang high beta, ada yang low beta gitu kan. iya, tinggal pilih aja nih sukanya yang mana gitu kan, mau yang geraknya Nah, cepat, pilihnya yang full ada yang high beta indie gitu kan. ya. Kalau kita ngomong CPO ada yang high beta, BWPT gitu kan. Hmm. Kalau mau yang lebih sustain ya kita milihnya mungkin bisa Ali, TAPG, Nah, DSNG gitu kan. Itu pun yang paling Ali, TAPG, DSNG yang paling volatil menurut saya sih TAPG gitu kan. Jadi itu tergantung kita punya ini sih ya, kita punya risk appetite, kita lebih cocok barang yang karakternya seperti apa gitu kan. mhm. Benar, benar, benar. Saya mau sapa dulu, halo Ko Michael Yo, ini ada Ko MY ini lagi bergabung, Hah? terima kasih sudah nonton Ko Ya. MY. Raja Charting ya kok MY. Nah, kok ada yang nanya nih, TAPG boleh buy di mana nih kok? Kalau buat jangka panjang seperti apa? Kalau menurut saya sih kondisi-kondisi harga sekarang 670 675 ini masih ada potensi sideways ya dari 625 sampai 695. Jadi ya Mhm. tinggal diatur aja entry-nya. Kalau saya sih lebih prefer deket-deket 625 kemarin tuh sempat yang koreksi terakhir ya itu menarik untuk masuk sih. Mhm. Oke, ini ada pertanyaan kok, BRMS itu mineral ya? Bumi Resource Mineral, emas ya? Iya, Iya, di, mineral. dia concernnya di gold. Oke, di gold ya, mineral. Ya. Terus khusus CPO buat akhir tahun prospeknya seperti apa nih kok? Mengikuti window dressing mungkin ya. Kalau masih ada momentum window dressing, CPO masih menarik nggak sih? Kalau menurut saya sih kalau kita ngomong window dressing ya, yang pasti ada itu pasti Big Bang pasti ada window dressing. Mhm. Terus kalau kita ngomong masalah sektoral komoditi ini biasanya yang paling tidak signifikan terjadi window dressing gitu kan. Jadi kalau menurut saya CPO bila nanti naik itu bukan karena window dressingnya sih, tapi karena memang cycle-nya dia gitu. Mhm. Kayak gitu sih. Oke. Jadi saya sih CPO ini tinggal nunggu momen sih. Mhm. Tinggal nunggu momen aja sih. Oke, tinggal nunggu momen aja nih buat CPO. Kalau di harga CPO-nya 5.500 ke atas, bahkan 6.000, bisa aja terulang seperti batu bara kemarin. Jadi jangan Benar. sampai ketika kereta ya, keretanya udah lari, baru dikejar. Itu nggak boleh ya, kok ya. Boleh juga sih supaya kita bisa Oh, jualan di pucuk. Kalau boleh nggak juga. ada, kita nggak bisa jualan di pucuk gitu kan. Iya, benar, 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 benar. Mau jadi Benar. tempat kita jualan di pucuk, jangan FOMO gitu kan. Iya, benar, benar, benar. Kok ini kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget kok yang bertanya nih. Saya ini nih, Iya. saya naikin. Bagaimana dengan saham minyak? Oke, komoditas minyak nih kok. Seperti apa? Medco juga dia ngasih contoh nih. Sebetulnya gini ya, to be honest, kalau kita di Indonesia ini, kita nggak punya direct proxy ke minyak. Even Medco sendiri itu kan, menurut saya, korelasinya dia dengan minyak itu rendah gitu kan. Dia lebih bergerak karena dari corporate-nya sendiri gitu kan. Setiap dia ada corporate action, dia bergerak gitu. Tapi kalau kita bilang, minyak ini secara komoditi bakal sustain di level 100 sampai 120 sih. Mhm. Kondisi. Mhm. Jadi dan gas ini kemungkinan besar akan tetap sustain di level sekarang. Ini Mhm. sudah sampai ke level equilibriumnya sih. Mhm. Berarti kalau masuk ke emiten-emiten minyak masih menarik gak sih kok untuk dikoleksi jangka menengah kah atau jangka panjang kalau kok Bernard lihatnya? Saya melihat itu gini, coal, minyak, dan gas
ini 3 sektoral yang menurut saya pestanya udah selesai. Jadi Mhm. kalau kita untuk bisa hanya untuk trading Mhm. seperti itu. Mhm. Jadi 3 sektoral ini yang menurut saya jackpotnya udah selesai sih. Mhm. Kalau mau cari jackpot jangan di 3 sektoral ini, cari Mhm. jackpotnya di CPO lah, Mhm. seperti itu. Bener. Jadi CPO yang masih potensi. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung. Saya nggak bisa sapa satu-satu, banyak banget soalnya. Jadi saya juga sambil ngebaca pertanyaan buat Ko Bernard, banyak banget yang udah masuk. Nah ini kok, ini banyak banget sebenarnya yang bertanya soal BRMS. Kalau jujur, mungkin menarik sih sebenarnya BRMS juga. Tapi kalau buat, ya saya sih nggak tahu kalau pandangan Ko Bernard seperti apa kalau BRMS. Di tengah banyaknya kok isu-isu nih masuk ke telinga saya juga banyak nih isu-isu Oh ya BRMS. dong, kalau BRMS itu kan nama saya udah represent BRMS tuh. Nama saya kalau disingkat udah BRMS gitu kan. Jadi kalau nggak cinta BRMS kayaknya susah. Jadi gini, kalau saya sih memang terus terang, saya pribadi kalau ditanya BRMS seperti apa, saya sendiri sudah positif ke BRMS itu dari sebelum dia red issue yang pertama. Karena Benar. Saya oh, memang benar, di awalnya itu isu, sekarang udah bukan isu lagi kan. Sekarang udah kita boleh bilang udah kejadian gitu kan. Bahwa satu konglomerasi besar di Indonesia udah masuk kaki kiri nih. Tinggal masukin kaki kanannya nih. Baru nanti sisa tenggelam sampai leher atau celup kepala gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih BRMS ini secara spekulasi udah nggak high spec lagi, udah low spec karena udah tercermin dari persentase konglomerasi itu, proksinya udah ada. Jadi ya kita tinggal tunggu tanggal mainnya aja. At least dengan masuknya satu konglomerasi besar ke dalam BRMS ini, dia akan lebih GCG ya, Good Corporate Governance-nya pasti akan lebih bagus. Dan hmm, perlu dibawahi, per hari ini BRMS masuk ke ESG. hmm, Jadi dia dari ESG, bareng kayak Vale, itu dia udah ESG juga, which is good karena apa? Selama ini kan orang selalu melihat BRMS ini kan faktor B-nya begitu kuat kan, faktor baterainya begitu kuat, sehingga seringkali orang mendiskon BRMS ini karena faktor ownership itu. Nah, nggak ada orang yang percaya nilai BRMS 180 lah, kasarannya boleh dibilang kayak gitulah. Nah, dengan adanya hmm. pergantian ownership ini, walaupun mungkin nanti nggak total ownership berganti, ya menurut saya orang akan appreciate ini dan akan bisa mengejar ke valuasi dia yang real lah, seperti itu. Dan apalagi Hmm. kita Oke. lihat dia punya project ke depan, ini project yang benar-benar good project. Mereka punya resource dan reserve gold yang cukup gede di Gorontalo dan Palu, dan mereka menggunakan dana right issue ke satu dan nanti yang kedua ini untuk capital intensif. Jadi benar-benar jadi modal dan jadi nilai buku, bukan untuk bayar utang atau untuk spending-spending yang lain gitu kan. Ini benar-benar di reinvest jadi nilai buku. Jadi menurut saya sih ini menarik sih. Seperti itu. Hmm. Menarik, menarik BRMS ini. Ada yang komen kok BRMS, Bernard milik Salim. Salin. Disclaimer, oh Oke, kita jawab lagi ya pertanyaan. Ini banyak banget yang masuk pertanyaan, tapi ada beberapa yang nggak sesuai dengan pembahasan kita. Ada di ya, sektor lain, saya belakangin-belakangnya ya kalau yang sektor lain, karena kita bahasnya soal pertambangan dulu nih. Nah, ini nih kok, menarik juga sih trio, orang biasa bilangnya trio Tai. Maaf ya, trio Tai, Teams, Antam, Inko. Antam, Inko. Gimana nih? itu bukan dari saya tuh trio tai itu. Kalau kita Bukan ngomong saya loh yang bilang. kalau kita ngomong sektoral nikel dulu ya. Nikel ini kan berarti kita ada dua emiten nih, Antam, Inco. Dan ada satu emiten tambahan, pemain tambahan yaitu si Harum. Nikel sendiri ini secara komoditas akan terjaga di level 19.000 sampai 20.000. Ini equilibriumnya dia. Mungkin ada koreksi, swing-swing ke bawah mungkin sekitar 17.000 sampai swing ke atasnya sekitar 21.000. Cuma untuk sektoral nikel sendiri itu masih terjaga di level itu. Kenapa? Seperti yang kita tahu, demand dari nikel ini kan ke baterai ya. Di mana baterai sendiri ini kan masih dalam kondisi pembangunan. Semua pabrik baterai ini dalam kondisi pembangunan. Untuk yang menyerap
nikel secara gede-gedean itu dalam kondisi pembangunan. Dan di saat yang sama, banyak tambang nikel yang sedang melakukan ekspansi smelter. Nah, ini jadi hal yang menarik. Ketika smelter dan pabrik baterai ini uh, ekspansi bersamaan, kita tinggal lihat mana yang jadi duluan. Kalau yang jadi duluan pabrik baterainya, berarti kemungkinan 2-3 tahun lagi akan ada short supply nikel. Karena nikelnya juga produksi gitu-gitu aja, masih banyak yang ekspansi baru jalan sekarang, dan mungkin realisasinya juga kurang lebih 3-4 tahun lagi. Tinggal mana duluan nih yang jadi gitu kan. Baterainya dulu atau smelternya dulu. Kalau smelternya dulu yang jadi, kemungkinan nikel pasti akan jadi oversupply. Jadi kalau kita ngomong ya sekarang kondisi nikel ini nggak akan kemana-mana dulu di range harga sekarang. Tinggal kita lihat nih secara valuasi emiten mana yang relatif murah gitu kan. Nah kalau saya sendiri saya lebih suka yang I-nya, Inco-nya dibandingkan yang Antamnya. Kenapa demikian? Benar. Kita produksi Antam itu sekitar 26.000 ton. Inco itu sekitar 72-73.000. Jadi udah 3 times gitu kan. Dan setahu saya, Inco ini lagi menuju perluasan smelter di 2 area, di Morowali, Baudopi, dan di daerah Sulawesi Tenggara. Gitu kan. Itu bisa, kalau jadi semua, bisa mengenjot produksi mereka 2 kali lipat dari posisi sekarang. Jadi menurut saya sih, kalau kita lihat yang potensi growth-nya gede, menurut saya sih Inco. Harum, new Oke, player, lagian juga kalau kita lihat Inco ada itu kan fokuskan nikel ya. Kalau Antam banyak ya, yes, aneka tambang banyak yes, gitu barang tambangnya. yes. Jadi kalau kita ngomong Antam, dia kan ini juga ada emasnya juga kan. Jadi fokusnya dia kan memang bukan murni di nikel. Nikelnya sendiri dia masih belum full exploit gitu kan. Dan kalau boleh dibilang, kita bandingin masalah cost of production nih, Antam itu dia punya smelting masih pakai PLTD, mobil tenaga diesel. Dengan minyaknya yang tambah mahal, ya bagi saya sih ini HPP-nya dia pasti naik gitu kan. Sedangkan kalau kita ngomong Inco, dia punya 4 pembangkit PLTA. PLTA itu high capital di awal, di mana itu semua capitalnya udah disusutkan, sisa 1 pembangkit aja KRB yang belum disusutkan penuh. Cost-nya nggak ada. Kalau kita ngomong PLTA itu nggak ada cost, ya kan? Jadi secara HPP pasti lebih murah si Inco dibandingkan si Antam. Makanya saya lebih concern kalau untuk nikel ya pasti ke Inco sih. Seperti itu. Bener banget. Oke, kita lanjut pertanyaan lagi nih kok. Oke, ini buat yang bertanya. Katanya kalau CPO naik akan berpengaruh ke sektor properti juga. Apa benar nggak sih kok? Mohon Ya, dijawab. yang saya juga sempat bahas sama Pak Fahrul, jadi Chief Economist dari Trimegah Sekuritas, itu yang kita nantikan sebagai sektor turunan. Itu namanya kita main sektor turunan ya. Ketika kita tahu bahwa komoditi ini boom, terutama apa sih komoditi yang paling memberikan daya beli paling banyak di Indonesia, itu ada 3. CPO, coal, dan nikel. Ini 3 sektoral yang akan memberikan boom ke income masyarakat Indonesia, terutama di coal dan CPO, karena coal dan CPO ini kan lebih ini ya, intensif untuk tenaga kerja ya. Kalau kita ngomong nikel kan lebih high end lah, pemrosesannya juga lebih butuh orang-orang yang lebih terpelajar lah, kasarnya gitu. Tapi kalau kita ngomong coal dan kita ngomong CPO, ini kan banyak buru-buru yang middle end gitu kan. Nah, kalau kita ngomong buru-buru yang middle end, begitu mereka dapat uang seperti sekarang, mereka pasti lebih cenderung konsumtif. Konsumtifnya mereka ini pasti yang ada 2 sektoral yang akan dituju. Auto, properti. Jadi 2 sektoral yang jadi turunan bullish ke depan dengan kita ada bullish komoditi itu pasti auto dan properti. Jadi kalau kita ngomong auto, pilihannya tidak banyak. Di Indonesia auto cuma ada 2, IMAS atau Astra.
kalau kita ngomong sektoral properti, saya sih cuma ada 3 di otak. BSDE, SMRA, CTRA. Itu 3 emiten Benar. properti land bank gede yang punya penjualan anti badai dalam kondisi COVID begini, mereka penjualannya juga bagus. Bulan 10 kemarin rata-rata udah achieve 80-90% target penjualan setahun, which is itu very good dalam kondisi saat ini. Jadi menurut saya sih sektoral properti ini real, dan bagi saya sektoral properti ini sektor yang tertunda untuk terbang. Jadi kalau boleh kita Ya, flashback ke belakang, kita kan tahu nih sektor komoditi ini terakhir ada rally pendek itu 2018. Dan sebelum 2018 kita udah ada rally properti di 2014 peak. Sehingga properti ini udah tidur selama 6 tahun, 7 tahun gitu kan. Udah di-trigger dengan rally pendek komoditi, harusnya hasil dari rally pendek komoditi ini larinya ke properti. Sehingga banyak pelaku bisnis properti ini berekspektasi bahwa properti akan jalan di 2020. Tapi kan kita nggak menyangka kalau 2020 ada yang namanya COVID. Jadi benar. saya sih Aha, properti ini sektor yang tertunda. Dan itu udah benar. mulai terjadi, Bahkan, emiten udah mulai menarik gitu kan. benar, bahkan kok ya, waktu saya cerita-cerita sama Direktur Utama CTRA, terus beberapa Direktur Utama pengusaha properti, dia bilang kita itu udah lama tidur 10 tahun, jadi ini udah saatnya sebenarnya kita bangkit. Jadi memang ada harapan gitu ya, 2022 sektor properti tahun depan itu mulai bangkit lagi sebenarnya ya. Dan itu solid sih, karena didukung secara struktural dari kenaikan kita punya GDP juga yang didukung dari kenaikan komoditis gitu kan. Jadi kalau kita boleh bilang, saya call yang namanya SMRA itu dari 850. Hari ini udah 975 gitu kan. Mhm, Call PSDE bulan lalu itu masih 1000-an. Sekarang udah 1100 lebih. CTRA itu masih mhm, 980 nggak salah. Sekarang udah 1100 lebih gitu kan. Ya, itu belum apa-apa bagi mhm, saya. Bagi saya itu baru pemanasan. mhm, Jadi kalau kita mau kolek mhm. properti dari sekarang, kolek kelas CPO dari sekarang, buy on weakness, sabar. Kuncinya itu. Oke. Kok kalau properti yang menarik apa menurut kok? CTRA, SMRA, atau BSDE, atau yang mana selain itu? Ya trio kwek-kwek itu aja. Kalau saya properti sih selalu mainnya trio kwek-kwek itu sih. Saya nggak suka Oke, terlalu. nyebutnya trio kuek-kuek ya. Iya. Jadi kalau saya bilang ya kenapa, kan orang tanya nih, Tewon gimana? Bagi saya, Pakuwon ini kan dia lebih banyak ke high-rise building. Dia banyak ke mall. Dia banyak bergantung pada recurring income gitu kan. Kalau kita ngomong recurring income mall, ya itu bagus ketika ekonomi ini udah normal gitu kan. Kalau kita ngomong ekonomi sekarang belum normal, ya mereka buru-buru dapat recurring income yang bagus, mereka bisa survive aja udah bagus gitu kan. Jadi bagi saya sih, kalau kayak Pakuwon, di mana dia punya land bank juga cenderung lebih kecil dibandingkan trio kwek-kwek itu, ya bagi saya sih saya lebih tertarik untuk ke trio kwek-kwek itu sih untuk dapat siklus propertinya kayak gitu. Mhm. Kalau APLN kok ada yang APLN gimana? Kalau saya pribadi kurang favorit ya. Kalau mau cari yang high beta mungkin lebih ke Asri ya. Mhm. Alam Lebih ke Sutra, ASPI. Alam Sutra, Oh, Asri. Alam Sutra. Alam Ya, Sutra. Oke, Alam Sutra. Nah, Ko Bernard juga bilang ya, kalau portofolio Ko Bernard itu 50% komoditas, 50% teknologi. Bener nggak? yes, Bener yes, kan exact. tadi saya cerita teknologi. Nah, ini ada yang nanya nih soal teknologi nih, mungkin ya. Boleh deh, naik. Untuk MTK dan MLPL, ini kan rata-rata ngomongnya arah teknologi lah, bekerja sama dengan berbagai macam unicorn dan segala macamnya. Gimana nih kalau saham-saham sektor teknologi nih, kok? Gini, bagi saya, sektor teknologi ini di Indonesia itu valid. Bukan hanya gorengan semata yang jual cerita. Bagi saya sih Indonesia ini masih early stage dari sektor teknologi. Jadi kalau kita bilang early stage, ya itu pasti volatil. Karena di early stage ini akan Mhm, terjadi saringan. Siapa yang survive, siapa yang gagal gitu kan. Nah, dalam kondisi early stage ini, kalau kita masuk, ya kita harus siap dengan volatilitasnya.
antara dia benar-benar nanti jadi naga atau yang kita masuk jadi cacing gitu kan. Jadi antara cacing atau naga gitu kan. Kita ngomong early stage, kita ngomong ya itu sama kayak kita seeding startup gitu kan. Sekarang banyak sekali emiten-emiten teknologi nggak terbatas pada MLPL dan MTech ya yang saya bilang ya. Banyak sektoral teknologi yang memang sekarang dalam fase seeding gitu kan. Sehingga ya memang ya kita harus sadar kita bermain saham teknologi. Ini long, bukan saham yang hanya dipegang dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Kita pegang saham teknologi, kita buy the future, kita buy the growth. Yang bisa memberikan future dan growth-nya apa? Waktu. Kita bisa nggak kasih waktu. Kalau kita nggak bisa kasih waktu, mendingan kita jangan masuk teknologi dulu, masuknya nanti ketika mereka udah settle. Tentunya kita masuk sekarang dengan masuknya nanti waktu settle, itu akan memberikan upside yang berbeda. Karena risk-nya pun berbeda. Hmm, Seperti itu. hmm, oke. Jadi kalau kita Nah, kalau lebih mungkin ngomong, buat teknologi, ya, kalau teknologi kok yang menarik, kalau dari kacamata Ko Bernard yang mungkin mulai bisa dicicil beli saham apa? jadi gini, kalau teknologi ini kan yang tadi ditanyakan itu kan ada sektor yang konglomerasi teknologi, MTech dan MLPL gitu kan. Itu kan kita ngomong sektor konglomerasi teknologi. Ada juga sektoral apa? Sektoral digibank. Dan ada juga nanti sektoral e-commerce. Ada juga nanti sektoral Hmm, auxiliary technologies, teknologi pendukung. Contoh lah, logistik lah. Terus nanti kita ngomong yang hubungannya kayak teleko, semi teknologi lah. Itu kan auxiliary technology lah saya bilang ya. Itu teknologi pendukung. Ada yang juga yang berupa mungkin wallet, ada yang berupa nanti sistem pembayaran. Itu kan nanti bakalan banyak yang seperti itu gitu kan. Nah, kalau saya sendiri yang menurut saya paling pertama settle itu pasti Digibank. Yang paling pertama settle itu pasti Digibank. Kenapa Digibank? Bentuk hmm, uh, banknya sendiri di kita ini udah cukup settle. Dan rata-rata pemain Digibank di Indonesia yang sekarang lagi berkembang itu dimodali oleh bank-bank konvensional yang memang secara modal kuat gitu kan. Dan Digibank yang sekarang mulai kelihatan ini rata-rata Digibank yang memang punya ekosistem yang valid dan solid. Sehingga bagi saya Digibank ini yang paling pertama kemungkinan akan gerak. Yang kemungkinan paling pertama akan stabil gitu kan. Nah, kalau kita ngomong Digibank, bagi saya sih pilihannya terbatas ya. Arto, Agro, terus kalau kita ngomong syariahnya BANK, ini tinggal nunggu momen dia keluar, dia punya aplikasi. Dan kalau kita ngomong satu lagi, kalau kita mau buy the story, ya BBYB, gitu kan. benar. Ya terbatas di 4 emiten ini kalau untuk kita ngomong di Gbank ya saat ini. Nah, yang sektoral Hmm, berikutnya setelah Gbank, ya kemungkinan konglomerasi teknologi ini yang paling besar kemungkinannya untuk terapresiasi. Karena apa? Di dalam sektoral konglomerasi teknologi ini kan mencakup kepemilikan atas banyak unicorn juga. Dan mereka banyak seeding di startup-startup yang sekarang udah berstatus unicorn. Dan itu kan pasti sedikit banyak akan mendongkrak valuasi gitu kan. Jadi konglomerasi teknologi seperti kita ngomong, yang sekarang kelihatan MTech, MLPL, ya itu good to go, good to collect gitu loh. Seperti itu. Baru nanti hmm, auxiliary teknologinya yang kayak tadi lah, mungkin yang uh, data center, telco-tech, terus kita ngomong uh, last mile untuk pergudangan, untuk delivery center gitu kan. Ya itu kan last mile-nya, itu nanti yang paling terakhir untuk terapresiasi sih. Kayak gitu. hmm. Kok ngomong-ngomong soal, oh ini ada yang nanya soal Digibank. Nah, Agro, ini nih banyak menjadi favorit orang-orang juga nih. Kalau saya sih Arto sama BBYB jujur. Sama dulu BANK. Kalau saya ya Agro gimana nih kok? gini, kalau kita ngomong swasta itu punya BCA, government own-nya kan pasti punya BRI. Kalau sekarang Hmm, Digibank swasta punya Arto, government-nya ya bagi saya ya Agro.
Dan kita perlu ingat, agro ini punya ekosistem yang valid. Agro ini main ke grassroots yang tidak gampang di-entry oleh digibank lain gitu kan. Jadi menurut saya sih dia punya ekosistem yang cukup valid. Kalau masalah window dressing, kita harusnya ini melihat dulu window dressing itu apa sih? Window dressing itu kan biasanya banyak fund-fund, banyak emiten-emiten yang ingin secara laporan di akhir tahunnya mereka dibandingkan dengan posisi saham di awal tahun, mereka ingin ada kenaikan sahamnya gitu kan. Nah, kalau kita ngomong di Gbank itu rata-rata udah terapresiasi begitu banyak dari kondisi awal tahunnya. Jadi sebetulnya mereka nggak ada kepentingan Mm-mm. untuk dressing gitu kan. Kalau kita ngomong window dressing itu kita harus cari yang sekarang masih di bawah harga pembukaan awal tahun. Kayak gitu. Itu yang menarik untuk window dressing. Tapi selain itu ya menurut saya sih nggak ada kepentingan ya untuk window dressing. Mhm. Seperti itu. Kok dengan juga kan kalau kita lihat apa ya, BBNI yang mau merger dengan satu lagi dari Mayora. Katanya Bang Mayora nih kok ya. Gimana tuh untuk garap sektor Digibank nih? Gini, menurut saya sih BNI ini harus fokus ya. Kelemahan BNI ini tuh satu, dia nggak pernah gede di satu sektor. Jadi Mhm. even diri ya kita ngomong, kalau kita ngomong bank yang lebih ke arah komersial, ya dia masih kalah sama Mandiri gitu kan. Kalau kita ngomong dia banknya bank retail, dia masih kalah sama BRI gitu kan. Jadi menurut saya sih BNI ini harus punya identitas. Nah, apakah nanti Digibank itu bisa di Pak Erick identitasnya? Thohir nih, Ya, gimana Mas Gibran? mirip yang dibilang sama Pak Erick Thohir nih kok. BNI harus punya identitas mau jadi bank seperti apa gitu. Bener, ini udah mirip-mirip Pak Erick nih, kok Bernard. Exactly, karena bagi saya BNI itu bank yang nggak ngalor nggak ngidul gitu loh. Bahasa Surabayane gitu. Jadi ini mau Iya. kemana? Gitu kan. Bukan berarti BNI jelek ya. Secara valuasi saya cinta BNI karena dia considerably cheap gitu kan. Cuma ya dia harus punya identitas. Dia ini mau kemana gitu kan. Nggak bisa dia terus-terusan mau ke enterprise bank juga enggak, mau ke commercial bank enggak juga, mau ke retail bank juga enggak. Ya dia harus punya ininya sendiri, identitasnya sendiri BNI ini. Kayak gitu. Karena kalau dia nggak punya Hmm. identitas, ya dia harus siap untuk di merger, entah itu di merger ke BRI atau ke Mandiri gitu kan. Hmm. Benar, benar, Menurut benar. Kok ada yang nanya nih kok, kalau saham teknologi, kok Bernard favoritnya apa ya kok? kalau saham teknologi, yang nomor satu saya tuh suka Digibank, saya suka Agro. Itu yang nomor satu. Terus kalau kita ngomong teknologi yang konglomerasi, saya suka MTech, gitu kan. Itu yang menurut saya berpotensi, dengan harga sekarang sih berpotensi untuk Baker ya. Seperti itu. Mhm. Oke. Nah, kok kalau masuk ke teknologi tentu juga harus ditopang dengan jaringan yang kuat, jaringan yang Ya, bagus, tentunya ya ya. pemerataan jaringan telekomunikasi, telco. Kita masuk ke sektor telco nih. Ya. Permenara-menaraan. Gimana? Kalau saya sih Menara ini gini, Menara ini kan udah konsol ya, udah consolidate ya. Supra udah diambil oleh Tower gitu kan, sehingga size-nya sekarang kan 3 pemain besar. Ada Supra, sorry, ada TOWR, ada Tebik, dan nanti Mitratel gitu kan. Sehingga ada Benar. 3 pemain gede ini yang menguasai total market share di Indonesia. Nah, tinggal dari 3 yang gede ini, secara valuasi seperti apa nih? Menurut saya sih secara valuasi TOWR ini relatif murah. EV per EBITDA-nya kalau nggak salah itu sekitar 11 ya. Sedangkan Mitratel yang mau IPO aja EV EBITDA-nya itu 15 gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih TOWR itu menarik. Terus kalau kita ngomong Tebik, Tebik ini kan kita dapat isu M&A ini kan sudah hampir setahun ya. Ya, kalau misalkan M&A Tebik ini terjadi dan membawa ke dalam valuasi yang istilahnya valuasi regional, di mana regional itu pertawaran itu di EV EBITDA sekitar 25 sampai 30.
which is itu Hmm. double dari sekarang gitu kan. Nah, kalau misalkan terbukti, proven dan terjadi M&A di harga segitu, ya itu akan membawa emiten-emiten lain pada valuasi tersebut gitu. Jadi menurut saya Hmm. sih ini nanti game changernya kalau memang M&A dari tebik ini terjadi, itu akan membawa valuasi sektoral menara ini jadi keangkat keseluruhan. Kalau Sen itu bagi saya ini Hmm. ya, high betanya di menara. Jadi dia paling high beta di menara. Seperti itu. Niko, ada yang nanya, oh, Sen itu Sentratama ya kok, kalau saya nggak salah. Betul, Sentratama, iya. CE. salah. Kayak gimana nih? Kalau Sen ini ya bisa kita bilang apa ya? Dia ini barusan terjadi M&A juga kan. Dia baru terjadi M&A, diambil oleh perusahaan Singapura. Ya bagi saya nanti tinggal dilihat nih. Kemarin sih kondisi dealingnya di EV/EBITDA yang tidak terlalu tinggi, karena dia juga sendiri punya portfolio menara juga nggak terlalu banyak. Jadi nggak bisa dijadiin patokan. Nanti game changernya menurut saya itu kalau terjadi merger dan akuisisi di tebik sih. Itu game changer itu. Hmm. Oke, game changer ya buat itu. Ini banyak Iya, banget kok di kolom komentar yang nanya soal friend. Ya udah kita bahas friend dikit. Friend ya. gimana kok, daripada saya marahin kok nggak nanyain friend, ya udah boleh kok. Kalau mau gimana nih kalau kau lihat friend? Ya, kalau kita ngomong sektor auxiliary technology selain menara kan ada telekonya ya, telekotek kalau saya bilang ya. Telekotek ini ya salah Hmm. satunya friend gitu kan. Kita udah tahu friend ini kan udah 12 tahun laporan keuangannya merah. Di tahun 2020 kemarin operating income-nya udah positif full year. Dia earning after tax-nya negatif hanya karena depresiasi gitu kan. Depresiasi itu sebetulnya kan juga istilahnya bukan cost yang real gitu kan. Dia kelihatannya rugi padahal nggak rugi karena operating income-nya positif. Nah, dengan Q1, Q2 friend, operating income-nya semakin gede, ruginya semakin kecil. Walaupun ini juga rugi akibat depresiasi ya. Bagi saya, ini turning point condition untuk friend. Ketika dia udah mencapai laporan keuangan hijau, konon katanya di Q3 ini hasilnya extravagance, katanya EAT-nya ini hijau, begitu itu sesuatu yang luar biasa dan patut diapresiasi gitu kan. Perusahaan yang udah 12 tahun rugi, ternyata bisa jadi untung gitu kan. Nah, sisa next movement-nya apa ketika dia udah hijau? Ada konsolidasi lagi nggak seperti teman-temannya, seperti Hat sama Indosat udah konsul gitu kan. Nah, ini kan sisa playernya siapa nih? Sisa Telkomsel, sisa Excel, sisa Friend. Nah, tinggal jadi nggak ini Friend bakal kawin sama Excel, atau mungkin Excelnya malah dikawin sama orang lain gitu kan. Nah, ini kan kita yang masih spec on future nih. Kita betting on future gitu kan. Kita nggak akan ada yang tahu endingnya dari merger akuisisi itu seperti apa. Nah, cuma kalau kita melihat Hmm. potensi Friend dan Excel ini merger, ya bagi saya itu jadi game changer juga. Itu akan total Hmm. boost up Friend punya valuasi sih. Menurut saya winner positionnya akan Oke. ada. Hmm. Oke. Buat teman-teman yang nanya BRMS, kita udah bahas ya tadi teman-teman. Nanti live-nya akan saya save. Nanti sisa dilihat ulang lagi BRMS supaya nggak redundant pertanyaannya. Udah dibahas kok. Tadi Ko Bernard bahkan antusias membahas BRMS. Karena kita cinta BRMS ya. Nih kok kalau kita ngomong IHS nih ya kok. Ini kan waktunya Ya, kurang lebih 7 menit. Supaya nggak putus di tengah jalan nih kok. Kalau kita lihat IHSG ada yang bertanya ditutup naik nih. Apakah ini menjadi pertanda kalau meeting US 3 sampai 4 November ini direspon positif sama market Indonesia? Kalau Ko Bernard lihatnya gimana? sebetulnya gini, kalau kita ngomong masalah tapering, kita ngomong masalah uh, tapering itu sebenarnya masalah yang diulang-ulang ya. Udah 3 bulan terakhir ini, kita ini udah press in kok. Dan boleh dibilang Benar. apa? Kita ini nggak menikmati inflow-nya dari kondisi waktu Amerika melakukan QE gitu kan. QE Amerika itu larinya ke stok Mhm. Amerika, ke bond, ke kripto. Kita even nggak menikmati
inflow dari Amerika ketika mereka melakukan QE beda dengan tahun 2010 gitu kan. Yang terjadi malah kita sejak awal tahun terjadi outflow, baru terjadi inflow lagi bulan 9, dan kalau total sampai sekarang ini belum netting inflow gitu kan, masih netting outflow gitu kan. Jadi menurut saya sih kalau kita ngomong masalah tapering itu udah expected, pasti terjadi, nggak usah dikhawatirkan. Tinggal berikutnya kapan suku bunganya akan naik. Kalau suku bunga naik, kita tinggal lihat nih, emiten-emiten yang punya utang dalam US dollar gede, berarti itu question mark gitu kan. Berarti mereka akan lebih terpressure. Tapi kita juga harus lihat satu opportunity nih. Kalau harga komoditi di kita terjaga dalam posisi yang bagus, ya kan, suku bunga naik itu akan terimbangi dengan apa? Rupiah yang menguat, karena kita dapat inflow, karena kita punya harga komoditi kuat. Banyak orang yang melihat bahwa di luar sana kan di kita growth, sehingga kita jadi buruan untuk inflow ke sini. Dengan catatan komoditinya harus bagus. Ketika komoditinya nggak bagus, itu baru lampu kuning. Berarti kemungkinan akan inflow yang kemarin masuk akan terjadi outflow lagi, dan ketika suku bunga naik, itu dipastikan rupiah pasti melemah. Itu double impact untuk emiten-emiten yang utang US dollar. Seperti itu. Oke. Kok ini mungkin menuju detik-detik terakhir kita jawab yang agak general ya, biar mungkin supaya tercerahkan teman-teman. Cara screening saham yang benar, ini mungkin masih banyak yang baru gitu kok, yang masih belum tahu kapan sih harus benar masuk, kapan harus keluar, tahu jalan masuknya nggak tahu jalan keluarnya kan sayang juga sebenarnya. Gimana nih kok? Itu cara screening saham yang benar, kapan tap? Saya screening saham, paling awal saya lihat itu selalu kondisi topnya dulu, top down analysis gitu kan. Jadi saya harus tahu kondisi makronya ini seperti apa, yang lagi tren secara global ini apa, arahnya flow itu kemana, saya cari emitennya yang sesuai tema gitu kan. Kalau kita ngomong sekarang memang secara tema coal short supply, CPO short supply, ya saya harus sesuai tema gitu kan. Teknologi lagi on demand, ya saya harus sesuai tema, baru kita cari emitennya. Nah, ketika kita temanya sesuai, emitennya kita kepelintir salah pilih pun, kemungkinan juga nggak akan boncos-boncos amat, kemungkinan juga masih menikmati untungnya gitu kan. Nah, masalah kapan entry, kapan exit, tentunya itu yang menjadi tolak ukur ya secara teknikal. Jadi kita nggak bisa analisa saham ngelihat fundamental aja, saya ngelihat secara global aja, secara makro aja, saya tinggal pilih sektoralnya pokoknya saya mau pilih apapun, kapanpun masuk itu pasti cuan. Nggak juga. Kita emiten sama, entry beda, endingnya bisa beda gitu kan. Jadi saya screening sahamnya pasti pertama top down. Setelah top down saya lihat teknikalnya untuk cari posisi entry, dan saya cari posisi target exit. Entah itu secara target exit, entah secara valuasi. Waktu saya swing long, saya pasti lihat secara valuasi ini barang udah layak dijual atau enggak. Atau kalau secara short trade ya saya pasti lihatnya secara teknikal. Itu nggak bisa dipungkiri. Benar. Tadi ada yang nanya soal BEPS, saya kaget sih, BEPS ini Berkah Beton Sarana ternyata udah 2.200 ya kok ya. Saya dulu mainnya di harga 1.700 rupiah gitu, ternyata sekarang udah 2.500 bahkan untuk Berkah Beton Sarana ini. Saya kaget, baru lihat lagi nih kok, Berkah Beton Sarana. Terakhir nih kok, sebelum habis tentunya waktunya daripada kepotong, ada yang topik besok. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Kalau saya sih nggak pernah main ini ya, short trade, saya nggak pernah scalpingan. Jadi kalau ditanya daily stock pick, ya pasti saya punya time frame itu panjang. Kalau time frame saya panjang, sesuai tema, stock pick saya sekarang masih ke arah CPO dan properti. Time-nya pasti masih ke arah CPO. Yes. Jadi time frame juga menengah panjang. Nggak bisa dicari untuk scalpingan lah kalau stock pick saya. Kayak gitu. Nanti kecewa. Nah, kok kotos, stock pick saya karena pengennya scalping nggak kotos-kotos gitu kan. Bener banget. Jadi sesuai plan masing-masing aja kok ya. Mau itu scalping, atau mau itu trade, atau mungkin mau swing, atau mungkin juga mau invest jangka panjang. Semua tergantung masing-masing. Jangan lupa buat teman-teman, kalau masuk
cari juga jalan keluarnya. Jangan sampai nggak bisa keluar dari satu saham. Nyangkut ya Berani, kok. berani jual. Itu penyakitnya tuh. Kadang orang berani Mhm, beli, takut jual. Setelah jual takut naik gitu kan. Ya itu rezekinya yang beli barangmu. Masa yang mhm. beli barang harus nyangkut di ujung gitu kan. Yang beli barang kita ya boleh cuan Benar, lah. benar, benar. Habis jual naik lagi ya udahlah, itu namanya bagi cuan. Kita harus bisa besar Oke. hati. Mhm. Oke. Kok waktunya sisa 1 menit. Terima kasih banyak untuk waktunya di malam hari ini. Sudah Dan 1 jam memberikan gambaran soal komoditas dan semuanya. Semoga Ko Bernard sehat selalu. Salam juga buat keluarga Ko Bernard. Happy cuan selalu lah pokoknya. happy cuan. Terima kasih Ko Bernard. Sampai jumpa.